penerbit MPH kalau saya tidak salah, saya lupa MPH itu singkat apa. Pokoknya dia menerbitkan itu terjemahan Alkitab modern ke dalam bahasa Melayu. Perhatikan ya, pay attention ya, jadi nggak nanti miss. Oke. Nah, jadi once again si Selabir ini kita singkat yang tadinya udah tahu namanya William Girdlestone Selabir ini. Karena perhatikan ahli dalam bahasa Melayu, perhatikan. Ini ada hubungannya kenapa digunakan nama Isa Al-Masih daripada Yesus Kristus. Oke, perhatikan. Kenapa? Nih, saya kasih tahu. Karena William Girdlestone fokusnya waktu itu untuk misionaris dengan orang-orang yang menggunakan rumpun Melayu, maka dia pakai pendekatan metode untuk menginjili dengan menggunakan bahasa dan budaya Melayu. Orang Melayu yang pertama kali dia datangi untuk konsultasi adalah seorang tokoh lokal, salah satunya Munshi Abdullah. Ini liciknya Islam. Mereka lempar batu sembunyi tangan. Saya kasih tahu kamu. Lempar batu sembunyi tangan. Kenapa? Si Munshi Abdullah ini mensugesti, merekomendasikan, menyarankan kepada William Girdlestone Selabir ini untuk menggunakan Isa Al-Masih daripada Yesus Kristus. Kenapa? Alasannya supaya orang Melayu paham. Dengan logika dan akal liciknya Islam pada saat itu, saya kasih tahu, maka mereka bisa mempengaruhi bahwa seolah-olah Yesus itu adalah Isa. Oke, nah perhatikan ya. Linguistik, perhatikan, linguistik yang dipakai, saya nggak tahu si Rijal ini paham linguistik gak? Linguistik yang digunakan oleh Selabir itu memakai bahasa Melayu. Itu satu, udah jelas tadi kan di awal. Bukan bahasa Indonesia modern atau bahasa umumnya, universal, Yesus Kristus. Ya, pilihan katanya cenderung klasik atau formal. Kemudian perhatikan, kalau kamu lihat terjemahan, kalau kamu mau penasaran, saya yakin juga Rizal belum pernah buka atau baca terjemahan Selabir tahun 1912. Itu kalau kamu buka, kamu baca. Kalau kamu punya e-booknya, itu dalam huruf Jawi. Tahu kan huruf Jawi? Huruf Arab. Huruf Arab itu sering menggunakan pakai ain. Karena mereka sudah terbiasa menggunakan Isa. Ain, ya, sin. Ya, dan itu juga salah satunya terpengaruh oleh Datuk Munshi Abdullah yang menyarankan, yang sugesti, karena dia mau mendekati orang Melayu, maka pakailah Isa Al-Masih daripada Yesus Kristus. Oke? Nah, kenapa? Once again, ini tujuan misionaris supaya bisa lebih dimengerti oleh Islam pada saat itu. Selabir menggunakan Isa Al-Masih. Oke, perhatikan ya. Jadi salah satunya dia menggunakan Isa Al-Masih, kemudian Roh Kudus, dia pakai kata bahasa Arab Ruhul Kudus. Ya kan? Rohul Kudus. Oke, dan salah satunya yang paling jelas adalah menggunakan Isa. Itu yang harus tahu dulu. Alasannya apa? Tadi kita sudah tahu. Alasannya adalah karena untuk pakai pendekatan Islam Melayu. Oke, nah, jadi secara konklusi, Alkitab dengan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, Rizal, intinya kalau memang padanan atau fokus utamanya adalah Yesus Kristus, itu tidak mengubah. Salah satu contohnya mungkin nanti kamu permasalahkan lagi gereja Isa Al-Masih. Betul nggak? Ada namanya gereja Isa Al-Masih. Nah, kalau itu juga ditarik-tarik pakai sejarah, karena sebelumnya gereja Isa Al-Masih itu adalah salah satu persekutuan atau kelompok doa yang menggunakan istilah atau nama Tionghoa, maka setelah Indonesia merdeka ada yang namanya saya lupa istilahnya apa ya. Pokoknya ada yang namanya semuanya harus ada nasionalisasi. Jadi nama-nama atau istilah asing diubah ke bahasa Indonesia. Pada saat itu bangsa Indonesia belum memiliki padanan atau kosakata atau kamus besar bahasa Indonesia yang kita punya atau kita pegang sekarang. Maka pada saat itu diputuskanlah nama gereja Isa Al-Masih untuk merujuk kepada Yesus Kristus karena pakai budaya Melayu. Once again, ini adalah salah satu trik dan liciknya Islam untuk kita bisa diserang mereka di kemudian hari seperti sekarang. Padahal sekali lagi, Isa yang dimaksud oleh para misionaris termasuk William Girdlestone Selabir, kemudian juga pendiri dari persekutuan doa yang nantinya akan menamakan persekutuan doa itu sebagai gereja Isa Al-Masih, itu tidak lain dan tidak bukan maksud dan tujuan mereka tetap merujuk kepada tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Jadi itu hanya fonetik koresponden. Contoh gini, fonetik koresponden linguistik, karena pada saat itu bahasa Melayu lebih mengenal Isa, di bahasa Aramaik itu tidak pakai Yesus Kristus. Di bahasa Aramaik digunakan Iso.
Iso. Di bahasa Latin Yesus itu tidak pakai J, tidak pakai Y, tapi pakai I. Pakai kata IESU. Itu fonetik koresponden dan itu linguistik. Di bahasa Ibrani tidak mengenal Yesus Kristus. Di bahasa Ibrani dikenal Yeshua HaMashiach. Di bahasa Yunani tidak mengenal Yesus Kristus. Di bahasa Yunani dikenalnya Yesus Kristus. Jadi ini masalah fonetik koresponden, masalah nama. Nama saya yang paling simpel dan sederhana Joseph. Ini orang Inggris bilangnya Joseph. Orang Indonesia bilangnya Yusuf. Dan itu sepadan dengan orang Arab. Karena orang Indonesia menyerap lebih banyak bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari dibanding bahasa Inggris.